Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan tema Gemim mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2023, yaitu Jadilah Bijak. Dan tema ini diangkat dari bacaan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 yang berkata seperti ini. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita sebagai orang percaya ada pada dunia yang bergerak begitu cepat dan berubah-ubah. Dan kita tidak dapat mengelak dari perubahan yang terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai etika moral, baik dalam pola pikir, tutur kata, dan perilaku kita. Sehingga dalam situasi yang seperti ini, kita sebagai orang percaya terkadang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita seringkali ada pada pilihan apakah kita akan tetap ada pada jalan sebagai orang-orang benar, ataukah kita akan terjebak atau terjerumus pada pilihan yang menuntun kita berperilaku sebagai orang yang tidak benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh karena itu di dalam kita akan menentukan setiap pilihan-pilihan yang akan kita pilih itu, maka kita membutuhkan hikmat agar supaya kita menjadi satu pribadi yang bijak di dalam kita menentukan akan pilihan yang akan kita pilih. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kumpulan Amsal-Amsal Salomo menuntun kita dalam kita akan menentukan pilihan ketika kita menjalani kehidupan di dunia sekarang ini. Apakah kita akan memilih satu pilihan menjadi orang benar, ataukah kita akan menjadi orang fasik?
Nah, dalam bacaan ini kita melihat bahwa pengamsal memberikan satu gambaran tentang kehidupan orang benar dan gambaran tentang kehidupan orang fasik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dengan demikian maka kepada kita pun diajak untuk bagaimana kita mampu menentukan pilihan kita. Apakah kita ada pada kehidupan sebagai orang benar, ataukah kita ada pada pilihan kita hidup sebagai orang fasik? Ada ungkapan mengatakan seperti ini. Hidup itu pilihan. Bersikaplah bijaksana dengan apa yang akan kita pilih. Nah, memang di dunia sekarang ini membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik memanglah sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi saudara-saudara, mari sebagai orang-orang percaya, sebagaimana ajakan firman ini mau mengarahkan kepada kita untuk kita mampu berlaku bijak. Sebagaimana dikatakan bahwa orang bijak, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai orang yang berpikir dengan menggunakan akal budi. Maka kita diberikan akal untuk berpikir. Dan oleh karena itu, kita harus bijak di dalam menentukan setiap pilihan kita. Hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, dan janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang fasik di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap ada pada jalan yang benar ini? Yaitu terus minta hikmat kepada Tuhan di dalam doa dan di dalam terus kita belajar firman. Karena ketika kita berdoa, karena ketika kita belajar firman, maka di dalamnya kita akan memperoleh satu pengertian, memperoleh hikmat yang menuntun kita untuk menjadi pribadi yang bijak. Kita akan tahu untuk bersikap sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan menyimpang dari apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan tentukan untuk kita jalani. Kita akan tetap ada pada jalan itu. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, mengakhiri akan khotbah ini saya mau mengatakan, ada satu ungkapan bijak mengatakan seperti ini. Jadilah seorang inspirator dan bukan hanya menjadi seorang motivator. Mengapa? Karena orang yang menginspirasi adalah dia yang memberikan contoh lewat tindakan dan perilakunya. Sementara orang yang memotivasi, terkadang dia hanya memberikan motivasi lewat setiap tutur kata yang diucapkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pilihan ada kepada kita. Apakah kita akan menjadi orang benar atau orang fasik? Bijaklah di dalam menentukan pilihan. Karena apa yang kita pilih sekarang ini akan menentukan apa yang akan kita dapat untuk hari esok dan seterusnya. Ketika hari ini kita memilih kehidupan sebagai orang benar, ada di jalan yang Tuhan kehendaki, maka kita akan bijak untuk melihat apa yang baik, apa yang tidak baik, untuk kita kerjakan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi pribadi yang bijak dalam menjalani kehidupan ini. Amin.